Ada berita gembira, Bapak Presiden Jokowi akan menyita hasil korupsi para koruptor yang disimpan di negara Swiss, uang sebesar 7.000 triliun. Luar biasa. Sangar, Jokowi akan sita 7.000 triliun hasil kejahatan yang disimpan di Swiss. Transparan News, Jakarta. Pendanaan uang segar untuk membangun Indonesia akan segera terwujud kembali. Pemerintahan Joko Widodo sangat luar biasa dalam menjalin bilateral dengan di dunia. Yang dulunya dibiarkan oleh rezim sebelumnya sekarang dibongkar, diangkat dan ditarik ke Indonesia. Negara Swiss adalah negara yang menggunakan sistem tax haven namun bisa ditaklukkan oleh seorang Joko Widodo berkat kecerdasannya. Pemerintah Indonesia dan Swiss sudah mengadakan perundingan ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam perundingan tersebut disepakati membekukan dan menyita para pelaku kejahatan, termasuk koruptor di kedua negara. Dalam perjanjian kesepakatan kedua pemerintah adalah mengembalikan aset pelaku kejahatan kerah putih kepada negara Indonesia dan negara Swiss. Sedikitnya ada 84 WNI memiliki rekening gendut di Bank Swiss. Nilainya mencapai kurang lebih 195 miliar US dollar atau sekitar 2.535 triliun rupiah. Kurs Rp13.000 per US dollar. Di April nanti tahap pertama negosiasi MLA akan dilaksanakan dan kami sepakat untuk mendorong agar agreement MLA itu bisa ditandatangani tahun ini, ujar Menlu Retno dalam pernyataan bersama dengan Menlu Burkhalter pada 16 Maret di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta. Retno menambahkan bahwa perjanjian ini sangat penting khususnya bagi Indonesia. Sebab, dengan perjanjian ini harta dan aset para pelaku kejahatan yang dilarikan ke Swiss bisa disita untuk negara. Bagi Indonesia kerjasama MLA sangat penting karena persetujuan itu menjadi dasar menyita, membekukan, dan mengembalikan aset para pelaku kriminal, imbuh Retno. Sebelumnya dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar pada bulan Desember lalu, Presiden Joko Widodo menekankan itikat kuat pemerintah untuk mencapai kerjasama dengan pemerintah Swiss. Pemerintah memastikan tidak memberi toleransi kepada koruptor yang melarikan dananya ke luar negeri. Setelah melalui pembicaraan panjang, kita telah memperoleh titik terang dan sekarang pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut positif perjanjian mutual legal assistance antara Indonesia dan Konfederasi Swiss. Hal ini dinilai menjadi salah satu terobosan bagi Indonesia dalam komitmen memberantas korupsi. Video tadi memang video lama, sengaja Mbah Wiro upload kembali karena video semacam ini jarang orang yang tahu. Berita-berita seperti ini jarang orang yang mengikuti kalau bukan orang yang benar-benar senang berita tentang politik. Nah, agar semua warga masyarakat bangsa Indonesia mengetahui kinerja Pak Jokowi yang sebenarnya, makanya video yang tadi Mbak Wiro upload, itulah kinerja yang sesungguhnya daripada Presiden kita Bapak Jokowi. Bukan sekedar membangun negara Indonesia yang merata dari Aceh sampai Papua, tapi hal-hal seperti korupsi, Bapak Presiden Jokowi juga tidak ada kompromi dengan para koruptor. Kalau tidak salah, yang di Singapura sudah disita aset para koruptor ya, yang disimpan di negara Singapura. Meskipun baru dalam tahap perjanjian seperti dalam video tadi, yang di Swiss
berkisar 7.000 triliun juga akan disita dari simpanan para koruptor. Ini sungguh mengembirakan buat kita semua. Maka tidak heran kalau orang-orang yang nyinyir, yang memojokkan pada Bapak Jokowi, ya tidak aneh karena orang tersebut adalah golongan dari mereka yang merasa dirugikan, yang harta bendanya atau simpanannya disita, ya tentunya mereka itu adalah para koruptor. Sengaja Mbah Wiro mengupload video tersebut tentang berita Bapak Jokowi yang akan menyita harta para koruptor agar saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air bisa mengerti yang sesungguhnya. Itulah kehebatan Bapak Jokowi yang menurut Mbah Wiro sungguh luar biasa. Presiden-presiden sebelumnya Mbah Wiro tidak mengecilkan sih, tapi pada kenyataannya tidak ada yang berani seperti Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sungguh tidak kompromi kepada para koruptor, ibarat kata koruptor kuliti dipreteli. Kalau orang Jawa bilang sampai ente-entute, sampai apa ya, ya habis-habisan. Makanya mereka yang merasa dirugikan yang hasil korupsinya diambil alih oleh negara, disita oleh Bapak Presiden Jokowi dengan jajarannya, makanya dia berusaha dengan cara apapun selalu menjelekkan Bapak Jokowi, bahkan ingin melengsarkannya. Nah, kita semuanya harap memaklumi, harap mengerti yang sebenarnya. Makanya Pak Jokowi harus kita dukung dengan cara kita juga memberitakan hal-hal kebenaran tentang kerja Pak Jokowi yang sebenarnya. Jadi kalau berita-berita hoax yang menjelekkan Pak Jokowi ini itu harus kita tanggulangi, harus kita counter, kita membuat berita yang sebenarnya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau pembangunan itu memang bisa dirasakan karena kelihatan dan orang bisa melihat yang sebenarnya, ya, seperti halnya Bapak Jokowi membangun jalan tol yang berkilo-kilo, beberapa bandara dan juga proyek-proyek besar. Nah, berita-berita tentang tindakan kepada para koruptor memang jarang. Untuk itu Mbah Wiro sengaja memberitahukan kepada saudara semuanya agar Anda mengerti hal yang sesungguhnya. Itulah Bapak Jokowi, presiden kita yang sangat hebat menurut Mbah Wiro, karena sebelum-sebelumnya tidak ada presiden yang sedekat itulah, boleh dikata. Selama kepemimpinan Bapak Jokowi bisa mengambil alih atau bisa mendapatkan saham dari PT Freeport, itu juga luar biasa, karena presiden-presiden sebelumnya juga tidak bisa mengambil atau minta atau membeli saham PT Freeport ini. Nah, kemudian Bapak Jokowi nyatanya berhasil. Kalau orang banyak yang mengatakan kalau Bapak Jokowi itu banyak hutangnya, selalu berhutang pada luar negeri, ya tidak jadi masalah. Uang hutangnya untuk pembangunan, dan tentunya yang memojokkan adalah orang-orang yang baru sebutkan tadi, yaitu orang-orang yang merasa tersakiti. Apalagi Bapak Jokowi sangat berani mengobok-obok keluarga Cendana. Siapa yang tidak tahu sih keluarga Cendana? Masa lalu adalah orang terkuat di negeri ini. Mereka saja berani diobok-obok. Ya, hal seperti Semar didenda 4 triliun. Bayangkan saja, aset-aset Tommy Soeharto banyak yang disita, dan juga yang lain-lain. Bukan itu saja, Pak Jokowi berani membubarkan Petral yang konon katanya sarang para mafia. Sungguh luar biasa. Makanya meskipun untuk pengambil alihan atau
rencana akan menyita uang dari para koruptor yang ada di negara Swiss ini baru tahap perjanjian seperti dalam video tadi. Padahal kita berdoa semoga cepat terrealisasi. Dan itu semuanya Bapak Jokowi lakukan demi negara dan bangsa. Saya masih ingat betul bagaimana waktu itu Bapak Presiden Jokowi mendapatkan gratifikasi berupa sebuah gitar yang akhirnya diserahkan kepada KPK. Itu menunjukkan betul-betul bahwa Bapak Jokowi adalah orang yang jujur, orang yang bekerja demi bangsa dan negara, sehingga terhadap para koruptor pun tidak ada kompromi. Sekali lagi, berita gembira, Bapak Jokowi akan menyita aset para koruptor yang disembunyikan di negara Swiss sebesar 7.000 triliun. Semoga dapat segera terrealisasi. Marilah kita berdoa untuk demi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.